penonton setia, senang bisa ketemu lagi di Raja Alam. Baiklah saudaraku, dimanapun berada, kali ini saya akan sajikan berbagai macam mantra. Bagi saudaraku yang membutuhkan ajian atau mantra di dalam video ini, saya harap pergunakan dengan bijak. Dan bagi saudaraku tidak suka dengan semua isi video ini, silahkan ditinggalkan atau skip. Dan saya harap saudaraku kalau ingin mengamalkan dengan penuh keberkahan, dan jangan lupa untuk berkomentar di kolom yang sudah tersedia. Qabiltu. Doa Rasulullah untuk memohon kesembuhan ketika diuji dengan penyakit. Setiap makhluk yang bernyawa pasti pernah diuji rasa sakit dalam tubuhnya. Penyakit ini disebabkan beberapa faktor bakteri dan virus yang ditularkan melalui sejumlah kondisi, misalnya tak kuat beradaptasi dengan perubahan cuaca, kelelahan, telat makan, dan tak terkecuali penyakit pandemi yang sedang mewabah saat ini. Meskipun penyakit telah membuat kita lemah tak berdaya, kita harus senantiasa berprasangka baik terhadap Allah SWT. Masa-masa sulit diuji dengan penyakit itu tidak membuatnya kehilangan iman kepada Allah. Dalam melewati ujian sakit, kita dianjurkan berikhtiar periksa ke dokter untuk mendapatkan obat, beristirahat, dan menjaga pola makan, dan tidak panik. Namun rupanya itu saja kurang cukup, sebab semua kesembuhan datangnya hanya dari Allah SWT. Oleh karenanya sebagai hamba, kita juga harus berdoa kepada Allah untuk memohonkan kesembuhan dan kesehatan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sendiri memiliki amalan atau doa yang rutin dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah, agar keluarganya senantiasa diberi kesehatan. Doa ini juga dibacakan beliau saat menjenguk orang yang sakit supaya lekas sembuh. Berikut bacaan doanya. Doa ini dapat kita amalkan saat kita sendiri yang sakit. Adapun pada alternatif doa lainnya untuk memohon kesembuhan dikisahkan Abu Abdillah Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu. Dia pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang rasa sakit yang ada pada dirinya. Rasulullah pun menjawab kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu, lalu bacalah Bismillah sebanyak 3 kali. Dilanjutkan membaca sebanyak 7 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Sedangkan untuk membentengi diri agar dijauhkan dari wabah penyakit dan segala bentuk musibah atau bahaya, kita bisa membaca doa ini. Ada juga doa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Ayub. Sebagaimana diketahui, Nabi Ayub adalah utusan Allah yang memiliki ketabahan luar biasa saat diuji dengan penyakit berat. Ketika berusia 51 tahun, Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah dengan penyakit kulit. Kulit sang Nabi mengeluarkan nanah hingga rambutnya pun rontok. Ini membuat banyak orang menjauhinya. Meski demikian, beliau selalu sabar dan tidak henti-hentinya meminta kesembuhan kepada Allah SWT. Berikut ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi Ayub. Atas ketabahannya, penyakit tersebut akhirnya diangkat oleh Allah SWT. Sebagai gantinya, Allah memberikan Nabi Ayub nikmat yang melimpah. Dizikir dan doa ini bisa dibaca rutin pada pagi dan petang, serta setiap selesai sholat fardhu. Oleh karena itu mari kita senantiasa berikhtiar dan berdoa kepada Allah untuk memohonkan kesembuhan dan kesehatan. Inilah sikap terbaik yang harus dimiliki oleh umat Islam yang sedang diuji oleh penyakit apapun. Inilah para sahabatku, dimanapun berada, amalan atau doa yang bisa saya sampaikan, agar saudaraku bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Wassalam.